di dalam namanya kita Dame di debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Merdeka. 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 Itulah seruan yang selalu kita ucapkan di saat kita merayakan 17 Agustus. Dan di minggu hari ini, tepat 17 Agustus adalah hari Minggu, kita telah melaksanakan upacara resmi kenegaraan di gereja ini, di halaman gereja, melibatkan kelurahan, RW, RT, dan warga sekitar. Kita bersyukur karena kemarin tanggal 16 Agustus, kegiatan Long March telah berjalan. Kita mengadakan jalan bersama warga, bahkan hampir 1 jam. Lalu kemudian kita kembali lagi ke gereja dan melaksanakan berbagai kegiatan kebersamaan lomba ceria. Kiranya melalui kegiatan ini kita boleh semakin merasakan hubungan kedekatan kita dengan masyarakat sekitar, di mana lokasi gereja kita ini menjadi tempat yang penting bagi kita, demikian juga bagi masyarakat. Salam dari Ketua RT, Pak Jemi Purba, demikian juga RW dan Pak Lurah. Kemarin datang juga Pak Sekel, sekretaris dari kelurahan di sini, menyampaikan salam untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan hati kita, taparadi marohata, neng manangi hojamita hatani dibata, imanatar surat, sian surat ni apostel Petrus, sada Petrus bidu 2, mamuka mai sian ayat 10 sada, saha rodi ayat 10 itu, hujaha homa tu tonga-tongata, tapai ihut-ihut ma di bagasan rohata. Si oromon dohot si ulahonon. Ali akka haholongan, huapoi mahamu songon akka paisolat, jalahalak dagang. Orom hamuma, akka hisap-hisap ni rohasibuk, namaralo dopak partodion. Marparange nadenggan mahamu, di tonga-tonga ni akka perbigu. Asa ia dung na pahata-hatahon hamu songon akka perjahat. Gabi di pasangap nasida di bata di ari panuluhani. Dungi di ida denggani ulau muna. Uduk mahamu mardepon nasa uhum na sinuan di hacor mau. Alani Tuhani nang maradupun raja parpuaso pargijang. Nang maradupun panguhum akka na sinuruna mamisang akka si bahena jahat. Alai memuji ia si ula nadenggan. Ai oddo lomo nirohani di bata naing ma merhite sian ulau nadenggan pepomamuna hauton ni halang na hurang roha. Ai akan nau marlua di dohamu, alai unang ma pinakke haluauni, mangodingi hajahaton, songon akan aposo, ni debatama tahe. Marhapatunon mahamu, tusasudi, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja, ido sahatna. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu, sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun
kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ibadah kita ini ibadah gabungan, saya akan coba bahasa Indonesia dan bahasa Batak, ya. Sekalipun mungkin ya banyak di antara kita yang pengen hanya bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Baik. Jika kita mengikuti acara demi acara di semua tempat di Indonesia ini dalam rangka 17 Agustus, tentu banyak hal yang bisa kita lihat. Dan dengan kehadiran kita pada acara ini juga turut membuktikan bahwa kita bagian dari bangsa dan negara ini. Turut merasakan perjuangan dari para pejuang-pejuang negara kita. Suatu ketika ada seorang pemuda membawa opungnya ke kota karena ingin melihat 17 Agustus. Ketika upacara bendera, biasa anak muda santai aja ya. Tapi opung menangis. Mai dohokon tahu punai. Opung, mana saya cangso. Sedang upacara bendera. Dari lutilu au ina basah. Muluhui ngodo najulo tiki haposoki. Najulo poso do petiku upacara bendera enak. Dimaksudna doh di ibadah dalam upacara kan itu kan. Gak bisa ringo tahu na bahasa. Aduh kia do halet tu neng gabi opung dolim na. Tiki masa pargolakon doh pejaja. Ido ibana. Lau na mau meninggal kok. Lahok na opung dolion, opung buruan. Habis serius di mana lau. Ujungna gabi ngoding may bana di paporangan ni. Ido na huingot setiap naik bendera saya huingot do calon opung dolim na juluin na. Opi opung saya ido pengen notoin na. Jadi kurang do hita sifat kita mungkin waktu upacara bendera ada yang menangis enggak ya tadi? Atau hanya keringatan. Kebetulan saya pas posisi saya di mata nyari. Jadi mat saya porir do rasa nekingat ipangkang. Ali sedia mai dibadikon aka pejuang-pejuang yete. Ino. Arong do nakia madokon kunang mai lebeng di matarion. Itoru ni hawo ma asalinggo minna. Alam pakaian adat ya. Sangan ala inang son. Amang situ tapu bolon wah luar biasa do aksesoris na nakingan. Do inang situ ya, urus di son. Lengkap malahi suami istri pakaian adat Nias. Tak kuboto si dia dapur nasi dia. Adong dotong na mapakai pakaian adat nabir aneka ragam ya. Adong na pakai Bali ya, adong pakai hala amang kitu nakingan, amang sudah putar pakai ha? Sunda. Wah. Berarti luar biasa do perjalanan dari sida teh satu Sundaon. Ada, enggak ada. Tiba dua halak batakin na. Dang iso neng amang itu nang. Amang itu laki ku bereng itor suku Baduy do ilului. Alang ayam itu Baduy. Jadi tor dapat nasi dia baju Baduy. Terulem topi na nakingan. Asal lengkap ate. Alirang juara amang ate. Tupe sebenarnya keinginan ni Hamid dengan pengen amang juara. Iya. Ima kenangan ya, itulah kenangan ketika kita mengingat dan mengenal bagaimana perjuangan tokoh-tokoh kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Saya tidak akan terlalu lama, jadi mohon kita konsentrasi saja ya. Ya, apa saja yang akan kita lihat tentang kemerdekaan next ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Ini menjadi tema kita. Mangulu songon ngulu ni akan nong balua ya. Hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka ini bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Makna hidup sebagai merdeka, sebagai hamba Allah, menurut kemerdekaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kebebasan. Keadaan bebas, lepas, tidak terjajah. Secara lebih luas, kemerdekaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri, mandiri. Tidak bergantung kepada pihak lain atau pihak luar. Dan juga tidak sedang berada dalam tuntutan atau ikatan. Jadi gudang di acara-acara 17 Agustus, gudang mendapat pengurangan tahanan ya, bahkan pembebasan. Nah, itu bagian dari proses. Makanya dilaksanakan. Tapi kemerdekaan yang kita bicarakan sekarang, mengulu melua di Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan spiritualitas, bukan hanya sebagai fisik jasmani. Apa itu? Kemerdekaan di dalam Yesus Kristus itu adalah ketika kita bisa melihat bahwa kita telah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus dari perbudakan belenggu dosa dan kematian. Ya, bebas dari rasa bersalah dan ketakutan, karena kemerdekaan itu telah membebaskan hidup bagi kita dari Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengenang hari kemerdekaan ini, kita ingat bahwa yang lebih penting dari kemerdekaan fisik penjajahan adalah kemerdekaan spiritualitas, yaitu keselamatan dari dosa dan kematian. Yang kedua, ketika kita mengingat kemerdekaan ini, kita tidak lagi dipandang sebagai orang jajahan atau orang yang menghargai kemerdekaan. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang membangun hidup kita dan membangun orang lain dan negara ini. Yang ketiga, hidup kita bukan lagi untuk diri kita, tetapi hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Hidup sebagai hamba Allah. Next. Jadi prinsip hidup orang merdeka di dalam Kristus yang pertama, dia mampu menjaga dirinya, bahkan menguasai keinginan-keinginan nafsu duniawi dan nafsu dirinya. Itu ayat 11. Yang kedua, mampu untuk menyatakan imannya melalui perbuatan baik. Jadi ketika kita katakan, aku merdeka, kita harus berkata bahwa aku bisa mengontrol hidup, perbuatan, perkataan, dan tindakanku dengan perbuatan baik. Tadi, mengasihi sesama, menghormati raja, tunduk pada pemerintah, dan mendukung pekerjaan-pekerjaan baik. Yang ketiga, menyadari bahwa di seluruh hidup ada otoritas. Ya, di rumah kita ada otoritas, yaitu orang tua kita. Di lingkungan kita ada otoritas, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur, bahkan sampai ke presiden. Artinya apa? Mereka-mereka itu adalah otoritas pemerintah yang diberikan oleh Tuhan untuk memerintah. Bahkan ketika Yesus di hadapan Pilatus, Yesus berkata bahwa pemerintahan yang engkau terima itu tidak ada di dalam dirimu kecuali diturunkan dari atas. Karena ketika itu dia katakan, Pilatus berkata, minta kepadaku supaya aku membebaskan engkau. Lalu Yesus berkata, bukan. Jika kau tahu siapa yang berhadapan denganmu, maka engkau yang akan meminta kepadanya, kata Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan otoritas itu kepada kaisar, kepada pemerintah kita, dan kepada orang-orang yang memimpin kita. Jadi otoritas itu bersumber dari Tuhan. Yang keempat, jikapun kita ingin lepas dari penjajahan, seperti pembacaan Undang-Undang 1945, bahwa sesungguhnya hak kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu Indonesia termasuk negara yang berjuang untuk negara-negara yang sedang terjajah, baik melalui PBB maupun melalui KTT atau kelompok pembebasan. Yang keempat, kebebasan sejati itu hanya terjadi jika dilakukan oleh Kristus dalam diri kita. Jadi kebenaran pembebasan yang sejati itu terjadi melalui Yesus. Yang kelima, menjalani hidup dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Kemerdekaan, kalau kita katakan merdeka, harus kita tunjukkan kemerdekaan itu melalui tindakan dan perbuatan kita, baik di rumah, baik di gereja, maupun di lingkungan masyarakat, dan di seluruh aktivitas di mana kita diberikan kesempatan untuk bekerja. Oleh karena itu, jangan kita menyalahgunakan kesempatan-kesempatan baik yang diberikan oleh Tuhan dalam kemerdekaan kita. Menggunakan kemerdekaan untuk perbuatan baik dengan mentaati firman Tuhan dan menjaga kesaksian kita. Ada 7 prinsip yang akan bisa kita bawa pulang
untuk hidup merdeka. Yang pertama, tidak lain harus kita kerjakan mengakui Tuhan sebagai otoritas yang pertama melalui firman-Nya. Yang kedua, mengakui Tuhan memiliki otoritas atas hidup kita itu pilihan. Tidak semua orang di dunia ini mendapatkan kesempatan untuk mengakui Tuhan. Nah, oleh karena itu pilihlah mengakui Tuhan sebagai pilihan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk mengabarkan dan melakukan perbuatan baik. Kalau hanya perbuatan baik, orang yang lain pun melakukannya. Maksudnya yang tidak percaya. Karena apa? Mungkin mereka lebih baik lagi. Karena apa? Mereka masih mengharapkan pahala dari perbuatan baik itu. Bedanya dengan kita apa? Ketika kita melakukan perbuatan baik, bukan untuk meminta imbalan atau pahala, tapi karena kita telah menerima keselamatan, dan lewat keselamatan itulah maka kita didorong untuk berbuat baik. Yang keempat, orang yang hidup merdeka tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, biasanya seperti itu. Kalau ada bapak-bapak yang dikasih izin oleh ibu-ibu untuk pulang larut malam, kira-kira sorak-sorak dari bapak-bapak apa? Sedang merdeka aku, merdeka. Karena tidak ada larangan. Lomom bapak, mulak manang so mulak petahoho. Itu kalau udah gitu ibu-ibu ngomong kira-kira udah merdeka bapak-bapak ini enggak? Bahaya itu ya. Iya kan? Sadatiki haluar ma sen lapo salah ama. Ditakut polisi. Prik! Karena sudah larut malam. Ya. Tapi langsung mukira sabotol 2 botol, dan ngok B3 botol. Langsung takut polisi. Lalu polisi berkata, Pak, mau kemana? Asa songan cakut tahe naruhannya matot. Mau mendengarkan khotbah. Mau mendengar jamita. Jam segini tidak ada lagi yang berkhotbah. Gitu kan? 00, 0 sada, 02 ini. Ada ini. Di mana? Di Jabu inat takut. Jadi saya harus pulang mendengarkan khotbah. Sadar rupiah matori narohani di cuma. So, tundak sadar. Aman hidup sih. Kemerdekaan itu jangan disalahgunakan, ya. Karena apa? Ketika kita menyalahgunakan kemerdekaan, maka yang kita terima adalah penderitaan. Bahkan hukuman. Kebebasan bukan berarti kita melakukan segala sesuatu sesuka hati kita tanpa aturan. Nah, ini penting. Hidup di tengah-tengah masyarakat itu semua ada aturan. Hidup di tengah-tengah gereja itu juga semua ada aturan. Apalagi hidup di tengah-tengah keluarga. Ada enggak bapak-bapak atau ibu-ibu yang anaknya pulang sekolah berserakan begitu, bagus, sudah pulang sekolah kau, serahkan aja semua buku itu, gitu kira-kira. Oh, enggak ada itu, ya. Ada anak-anak remaja di sini, kalau mamanya pulang dari pesta atau bapaknya pulang dari acara-acara, terus semua berserakan gitu, terus kalian senang, oh bagus Pak, bagus, serahkan aja semua gitu. Ada enggak kira-kira? Nanti datang temanmu, ini kos kaki siapa? Gitu. Pasti tidak ada ya. Artinya apa? Semua kita butuh ketertiban, keteraturan. Itu semuanya bagian daripada kasih, ya. Itulah kemerdekaan itu. Kasih karena apa? Karena kita ingin hidup lebih baik dan teratur. Nah, kemerdekaan itu yang sekarang diingat karena hal-hal kecil yang kita lakukan di rumah itu menjadi contoh bagi kita nanti di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, tunduklah kepada lembaga-lembaga yang ditetapkan di pemerintah kita. Ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, bupati, gubernur, dan segalanya itu. Oleh karena itu, lembaga-lembaga itu penting. Kenapa? Karena jika tidak ada lembaga-lembaga itu, maka yang terjadi adalah anarkis. Ya, Bapak Ibu, jika tidak ada di sini siskamling atau security atau bahkan bagian pengamanan satpam gitu kira-kira kita bisa tidurnya nyangka dengan pintu terbuka, jendela terbuka? Tidak. Karena apa? Itulah pentingnya kita harus memiliki struktur kelembagaan itu.
Yang keenam, apa yang diinginkan kepada kita oleh Tuhan melalui 1 Petrus pasal 2 ini, mengalahkan keinginan daging, keinginan nafsu, bahkan juga hal-hal yang menyeret jiwa kita. Katanya di sini tadi ya, yang membuat jiwa kita terperangkap oleh karena hasrat, keinginan dan nafsu yang merusak hidup kita. Itu. Jadi penting sekali ini peringatan ini. Yang ketujuh, yang terakhir, mengikuti teladan Yesus. Salah satunya adalah siap menghadapi penderitaan. Kita mengikuti upacara, itu pasti kita siap menderita di situ. Ya. Karena apa? Semua harus ada persiapan, latihan. Tidak mungkin ada langsung tiba-tiba acara bagus berjalan dengan baik tanpa ada geladi bersih. Itu hal upacara yang mungkin sudah tidak terlalu sulit. Tapi dalam membaca ucapan-ucapan naskah-naskah itu tadi yang kita baca, itu pun bisa salah. Padahal itu tinggal hanya membaca. Gimana lagi kalau disuruh menghafal? Ya? Tanpa ada kertas bacaan. Contoh tadi seperti proklamasi. Semua ikut proklamasi. Itu enggak ikut kita. Ya. Proklamasi itu hanya inspektur upacara. Kalau di negara ya hanya presiden. Masa seluruh menteri ikut proklamasi? Bisa-bisa di penataran ulang itu semua itu. Kenapa? Karena memang ada bagian-bagian tertentu yang harus dikerjakan oleh masing-masing. Pesan dari Pak Lurah tadi, supaya kita memiliki jiwa semangat kemerdekaan untuk membangun keluarga kita, masyarakat kita. Kelurahan berterima kasih untuk dukungan dan partisipasi dalam kegiatan kita bersama di 17 Agustus. Demikian juga mengundang kita, Amang Inang, untuk makan malam nanti di rumah Pak RT. Tapi warganya saja ya. Non warga RT janganlah, nanti nggak cukup. Ya karena apa? Itu udah tradisi ya. Kalau istilahnya dulu saya pernah ikuti punggahan itu namanya. Tanggal 16 malam itu biasanya ada makan bersama dengan warga. Itu biasa terjadi. Nah ini kita laksanakan 17 malam. Bagaimana permintaan dari kelurahan. Next. Apalagi yang paling penting tadi kita bicara tentang konfesi. Jadi ternyata konfesi HKBP berbicara tentang pemerintah. Kita mempercayai dan meyakini pemerintah yang berwibawa datang dari Allah. Jadi jangan ada di antara kita bahkan menentang, bahkan mungkin juga melawan pemerintah. Itu sama dengan melawan Allah. Mari kita doakan pemerintah, bahkan pemerintah yang tidak sesuai dengan perjalanan perintah Tuhan pun harus kita doakan. Karena apa? Kita ingat, Raja Kores sekalipun yang menguasai penjajahan bangsa Israel pun, itu bisa diperintah Tuhan ketika ada umat Tuhan yang terus berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan kita yang mengambil keputusan tentang itu. Mari kita kerjakan bagian kita. Pemerintah yang berwibawa datangnya dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan, menyediakan yang perlu untuk warganya. Bahkan Yesus Kristus sebagai dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus. Ini kemerdekaan. Mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada manusia. Ini dalam hal seperti waktu ada orang menuduh orang Kristen di masa pemerintahan Nero ini, 1 Petrus pasal 2 ini, mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mau tunduk kepada kaisar. Karena pada waktu itu diperintahkan menyembah kaisar. Mereka tidak menyembah kaisar, mereka menyembah Allah, menyembah Yesus. Oleh karena itu, mereka banyak dianiaya oleh Kaisar Nero. Tapi Kaisar Nero pun itu diizinkan Tuhan pada masa itu. Jadi kalau kita baca sejarah perjuangan kekristenan mula-mula itu, sedih sekali perjuangan mereka. Tapi inilah benih darah martir. Semakin banyak penderitaan yang dialami oleh Kristen zaman mula-mula, semakin banyak Kristen tersebar. Termasuk di daerah Roma yang sekarang menjadi pusat kekatolikan. Apalagi yang mau dikatakan di sini bahwa mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada manusia. Ingat, Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Oleh karena itu kita menekankan Yesus Kristus Panglima Gereja sebagai jalan kita untuk meminta, bahkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kita ini. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran, demikian juga menikmati hasil pembangunan nasional gereja terpanggil untuk mendoakan pemerintah dan aparatnya. Oleh karena itu, besok Eporus mengundang kita semua untuk mengikuti doa bersama di Tugu Proklamasi. Nah, kami sebagai utusan yang akan berangkat ke sana karena harus ada jalan long march dulu dari PGI sampai ke Tugu Proklamasi, karena Eporus menginginkan kita tidak berpangku tangan untuk bangsa dan negara ini. Kita harus turut berpartisipasi. Dalam perayaan 17 Agustus kita semua merayakan dengan bernyanyi Indonesia Raya di semua gereja HKBP. Jadi bukan berarti kita karena orang HKBP terlibat dengan upacara 17 Agustus karena kita dari rumah langsung gereja. Nah, oleh karena itu di gereja lah kita nyanyikan Indonesia Raya. Nah, itu tadi yang sudah dibacakan. Next ya. Eporus HKBP, Pendeta Dr. Bintor Tinabunan menyatakan ada 4 hal. Yang pertama, kemerdekaan yang sedang kita perjuangkan adalah kemerdekaan rohani, spiritualitas. Yang kedua, kemerdekaan yang harus kita perjuangkan bersama adalah kemerdekaan dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan dengan mengupayakan semua elemen dan warga jemaat harus belajar mencintai pendidikan, bekerja keras, dan hidup bersosialisasi. Jadi gereja ini bukanlah gereja yang tertutup, tapi gereja yang inklusif, bukan eksklusif. Yang ketiga, kemerdekaan harus terjadi melalui gereja dan warganya, parhalado dan jemaat, merdeka dari korupsi, merdeka dari kekerasan, merdeka dari diskriminasi, dengan berjuang hidup jujur, mengedepankan kasih, toleransi, dan menghormati setiap orang. Ini pekerjaan kita. Yang keempat, Eporus meminta, mari berpartisipasi untuk keadilan ekologi lingkungan hidup. Doa kita sekaligus tindakan kita. Kita mau untuk ikut terlibat dalam membebaskan, bahkan menanggulangi kerusakan alam semesta. Kembali diingatkan mengenai oli bekas dan minyak jelantah bekas. Ini hal kecil yang bisa kita kerjakan. Mari sama-sama kita bantu, saling topang, saling dukung untuk memajukan kemajuan bangsa dan negara kita ini, untuk kita bisa bersama-sama berbakti bagi Tuhan. Siap Amang Inang? Siap. Next. Ini kemarin lomba juara yang mendapatkan juara di saat lomba, ya. Ini saya dapatkan hanya foto bagian terakhir karena sesi ama ini, ya. Sesi ama yang paling lama bertanding. Karena ada lagi sesi terakhir yang akhirnya panitia katakan sudah selesai sampai di situ. Jadi tidak dilanjutkan lagi. Terima kasih untuk semangat Amang Inang semua. Jemaat dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, sampai lansia. Lansia banyak mendapatkan juara. Luar biasa kalau lihat hari ini ya. Dikalahkan semua. Anak-anak juga dikalahkan. Bahkan juga yang lain ya. Lalu selanjutnya kita melihat di sini upacara bendera, next ya. Upacara bendera tadi, ya luar biasa kita next lagi tuh. Ya, ini para petugas-petugasnya. Kita doakan terus tahun depan kalau ada upacara, semua harus semangat untuk ikut terlibat langsung. Lalu ini dengan pakaian budaya, next lagi. Ya, ini pakaian budaya Nias, pakaian budaya Batak, Bali, ada lagi yang lain-lain. Pasti itu semuanya adalah bagian dari keunikan dan kekayaan kita. Dan terima kasih untuk semua pemenang lomba, ya, baik untuk estafet sarung juara satunya Ama, luar biasa Ama ya. Bahkan makan kerupuk, juara satunya ibu-ibu, Ibu Susi Batubara, ex Saudi. Memindahkan tepung, juara satu ex Saudi, Ina juga. Joget balon, juara satu lansia. Ya. Bahkan memasukkan paku dalam botol, juara satu dari RT ya, Ibu Sarah. Mungkin juga anak kita Hamzah ya. Ya, terima kasih. Demikian juga juara 3 juga dari RT juga ya. Estafet kelereng juga. Di sini PKP Arinda Martin Silalahi juara 1, catur juara satunya 2 ya. PKP Arinda dan Maharta bagi 2 hadiahnya katanya. Poli juara 1 Wik Tajur, juara 2 Wik PKP, juara 3 Sudimara.
Itulah Amang Inang, keceriaan kita merayakan kemerdekaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kami boleh merayakannya bersama-sama dengan warga masyarakat yang ada di RT 9 RW 05 di Kelurahan Parung Serap. Gereja HKBP Persiapan Resort Letare berperan menjadi tuan rumah yang memfasilitasi kegiatan lomba dan juga sekaligus upacara bendera. Terima kasih dari para pemimpin-pemimpin pemerintahan kami di lingkungan kami kelurahan, menyampaikan salam karena semua jemaat para halado, demikian juga hamba-Mu pendeta, sukut bersama-sama untuk mengerjakannya dengan sehati. Terpujilah Tuhan, kiranya ini boleh menjadi kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat kami di lingkungan ini, sehingga gereja kami bukanlah gereja yang eksklusif, tapi gereja yang inklusif, yang berpartisipasi dan berperan di tengah-tengah warga. Banyak juga dari warga masyarakat kami yang di lingkungan ini yang ikut terlibat kemarin dalam gerak jalan ceria, demikian juga pertandingan lomba ceria, dan banyak juga yang mengikuti cara demi lomba, dan bahkan kami bisa makan bersama tanpa ada pembedaan. Itu semua kebaikan-Mu bagi kami, bagi gereja, bagi Bapak Ibu, para panitia yang dipimpin oleh Amang Sintua Sidabutar, demikian juga sekretaris Amang Sintua Tampu Bolon, dan semua jajarannya yang berperan untuk menyukseskan kegiatan ini. Bahkan juga dukungan dari diakonia untuk memberikan hadiah-hadiah. Terima kasih Bapak Engkau hadir di tengah-tengah acara kami yang sederhana ini sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati kami. Dan kami berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, Tuhan kiranya memberkati kegiatan di gereja ini. Untuk apa yang sudah kami terima di tengah-tengah jemaat-Mu melalui hadirnya jemaat baru, yaitu keluarga Amang Parasian Huta Barat Inang Rita Boru Tinam Tambunan. Berkati keluarga hamba-Mu yang datang untuk bergabung masuk di WIK PKP. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertangyangan yang akan dilaksanakan di rumah Inang Nelly Borumunte. Demikian juga Tuhan WIK PKP Arinda, demikian juga di rumah Amang Sinaga Inang Borunenggolan WIK Tajur. Berkati semua pelayanan bersama melalui ibadah rumah tangga, sehingga kegiatan pembinaan rohani bahkan juga persekutuan kami terus semakin indah di tengah-tengah pelayanan bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan senam sehat di tengah-tengah gereja ini yang selalu dikerjakan setiap hari Rabu pagi. Berkati bahkan dilanjutkan dengan PHD orang tua kami lansia. Berkati Tuhan sehingga para orang tua kami terus kuat dan teguh menjadi contoh teladan di tengah-tengah pelayanan. Kami berdoa untuk PHD ex Saudi yang akan dilaksanakan Jumat. Berkati kehadiran seluruh INA ex Saudi dalam mengikuti PHD tersebut. Dan berdoa juga Tuhan untuk ibadah PHD anak kami remaja yang akan dilaksanakan hari Sabtu. Tuhan kiranya memberkati sehingga kegiatan PHD remaja membangun dan semakin menguatkan iman pertumbuhan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak pelajar sini, berkati mereka Tuhan untuk terus bergiat belajar dan menimba ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Kami bersyukur untuk perayaan 17 Agustus, hari Sabtu dan Minggu sudah berjalan dengan baik. Berkati Tuhan semuanya. Kami berdoa juga untuk Naposo yang akan melaksanakan retreat bersama remaja dan alumni. Berkati Tuhan yang akan mengadakan bazar untuk penggalangan dana. Biarlah kiranya kegiatan ini nantinya itu boleh dikerjakan dengan terus menjadi mengandalkan Tuhan mendatangkan berkat dan pembinaan. Kami bersyukur untuk pembangunan sarana prasarana melalui sanitasi, toilet. Tuhan berkati Bapak semua yang bertugas untuk mengerjakannya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati para rekan kami Amang Sintua Pahan, yang juga saat ini Tuhan sertai berikan kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Bahkan juga para pengawas Amang Sintua Samosir dan juga Amang Calon Sintua Henggola. Mungkin juga kami bersyukur untuk Inang Nyonya Semangunsong Borustorus yang memberikan dukungan bantuan pembelian material. Kami bersyukur juga Tuhan untuk sumbangan meja yang diberikan oleh keluarga Amang J. Panjaitan Inang Borsma Juntak.